Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Agraria kelas E Fakultas Hukum Universitas Bengkulu akan menyampaikan materi tentang dari Hukum Agraria Kolonial menuju Hukum Agraria Nasional. Baiklah, saya Deyanwi Agustin selaku moderator akan memimpin jalannya penyampaian materi pada kali ini. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu menurut masa berlakunya hukum agraria di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum agraria kolonial, di mana hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka atau sebelum disahkannya UU-PA pada tanggal 24 September 1960. Yang kedua yaitu hukum agraria nasional. Hukum agraria ini berlaku setelah disahkannya UU-PA pada tanggal 24 September 1960 sampai sekarang. Beberapa ketentuan menunjukkan bahwa hukum dan kebijaksanaan yang berlaku di Indonesia sebelum merdeka disusun sesuai dengan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada masa terbentuknya VOC pada tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. VOC didirikan sebagai badan perdagangan guna untuk menghindari persaingan perdagangan, mendapatkan monopoli di Asia Tenggara, membeli murah rempah dan menjual mahal guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Herman William Daendels pada tahun 1800 sampai dengan tahun 1811. Kebijakannya adalah dengan menjual tanah-tanah milik rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda itu sendiri. Tanah inilah yang kemudian disebut dengan tanah parteklir. Tanah parteklir itu sendiri adalah tanah enggendom yang memiliki corak dan sifat yang istimewa. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles, yaitu pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Kebijakannya itu adalah tentang pajak tanah, di mana tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan sepenuhnya milik rakyat, melainkan milik Raja Inggris. Masyarakat atau rakyat hanya boleh memakai dan menggunakannya sekedar menggarap, bukan memiliki. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada petani pemilik tanah, melainkan diberikan kepada kepala desa. Yang kedua yaitu kepala desa diberikan hak sepenuhnya untuk mengadakan perubahan kepemilikan tanah pada petani. Yang ketiga yaitu praktik pajak tanah menjungkir balikan hukum yang mengatur kepemilikan tanah sebagai akibat besar kekuasaan kepala desa. Yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Johannes van der Bos. Pada tahun 1830, Gubernur Johannes van der Bos menetapkan kebijakan pertanahan yang dikenal dengan sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa ini, petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional pada waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun. Sedangkan rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya, yaitu 1/5 bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk 1 tahunnya. Nama saya Giana Gistasya Nur Kusnadi, NPMB 1A 019395. Sebagai pembicara kedua, berlakunya agraris wet atau AW. Politik monopoli dihapuskan dan diganti dengan politik liberal. AW itu hasil dari rancangan wet, diajukan Menteri Jajahan Dewald, diundang-undangkan dalam STP 1870 nomor 55 sebagai tambahan ayat pasal 62 Regering-Reglement atau RR STB 1854 nomor 2. Awalnya terdiri dari 3 ayat dengan tambah 5 ayat baru ayat 4 sampai 8. Maka pasal 62 RR terdiri dari 8 ayat yang kemudian menjadi pasal 51 Industry Strategic Link atau IS STB 1925 nomor 447. Pada masa pemerintahan Agraris Beswit STB nomor 118. Ketentuan pelaksanaan AW diatur lebih lanjut dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan penting dimuat dalam Kondisi Beswit, kemudian dikenal dengan nama Agraris Beswit STB 1870 nomor 118, yang terdiri dari 3 bab,
Pasal 1-7, hak atas tanah. Pasal 8-8b, pelepasan tanah. Pasal 19-20, peraturan campuran. Pasal 1 Agraris Based With memuat pernyataan yang dikenal dengan nama domain declaring atau pernyataan kepemilikan. Azas domain atau domain begenzal berdasarkan pasal 20 Agraris Based With hanya berlaku di Jawa dan Madura dengan STB 1875 nomor 119A. Pernyataan itu berlaku di luar Jawa dan Madura. Pernyataan yang dimuat dalam STB 1870 nomor 118 dan STB 1875 nomor 119A bersifat umum. Pernyataan domain khusus menegaskan bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah kepada pihak lain adalah pemerintah. Pernyataan ini berlaku bagi daerah Sumatera, diatur dalam STB 1874 nomor 94F. Manado STB 1877 nomor 55 dan Kalimantan Selatan atau Timur STB 188 nomor 58. Adanya pernyataan domain, maka tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua jenis. 1. Vrijland domain, tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putra. 2. Vrijland domain, tanah yang di atasnya ada hak penduduk desa. Dalam praktiknya, domain declaring mempunyai dua fungsi. 1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial. 2. Untuk keperluan pembuktian kepemilikan domain. Declaring dipandang merugikan karena pemerintah kolonial mengeruk keuntungan besar dengan memindahkan hak egendom. Hak agraris egendom berasal dari hak milik adat atas permohonan pemiliknya. Keberadaannya diakui pengadilan. Diatur dalam Koninklijk Beswet STB 1872 nomor 117 dan STB 1873 nomor 38. Di Kesultanan Yogyakarta terdapat ketentuan semacam domain declaring dimuat dalam Riksblad Yogyakarta 1918 nomor 16. Terbentuknya AW ini desakan dari kalangan pengusaha di negeri Belanda. Tujuan dikeluarkannya AW untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NPM B1A011945. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan Agraris Based. Agraris Based terdiri dari 3 bab. Yang pertama, yaitu pasal 1-7 tentang hak atas tanah. Yang kedua, pasal 8-8b tentang pelepasan tanah. Yang ketiga, pasal 19-20 tentang peraturan campuran. Dalam pasal 1 Agraris Based tersebut dimuat satu pernyataan yang asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanah administratif Hindia Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai kurang menghargai, bahkan memperkosa hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum adat. Dinyatakan dalam pasal 1 Agraris Based tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Agraris Wet. Tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak egendomnya adalah domain negara atau milik negara. Agraris Based hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Maka, apa yang dinyatakan dalam pasal 1 Agraris Based tersebut yang dikenal sebagai domain declaring pernyataan domain semula juga berlaku untuk Jawa dan Madura saja. Tetapi, kemudian pernyataan domain tersebut diberlakukan juga untuk daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura dengan suatu ordonansi yang diundangkan dalam Statblad 1875. Maksud dari adanya pernyataan domain itu adalah untuk memberikan ketegasan sehingga tidak ada keraguan-keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah pihak lain adalah pemerintah. Dengan adanya pernyataan domain, maka tanah-tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, Vrijland domain atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putra. Yang kedua, Vrijland domain atau tanah negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada penduduk maupun desa.
Dalam praktiknya, pernyataan domain mempunyai dua fungsi, yakni satu, sebagai landasan hukum bagi pemerintahan kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Misalnya, hak ekendom, hak obstal, dan hak erpak. Yang kedua, untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan hak ekendomnya atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya. Yang tidak termasuk tanah negara menurut pemerintahan Hindia Belanda adalah tanah-tanah A. Tanah-tanah daerah swapraja. Yang B. Tanah-tanah yang menjadi enggendom orang lain. Yang C. Tanah-tanah partikulir. Yang D. Tanah-tanah enggendom agraria atau agraris enggendom. B. Erpak ordonanti. Mengenai pemberian hak erpak kepada para penguasa tersebut, menurut Agraris Wet, harus diatur dalam ordonansi. Maka dalam pelaksanaannya dijumpai berbagai peraturan mengenai hak erpak, yaitu A. Untuk Jawa dan Madura kecuali daerah-daerah swapraja. Yang pertama, Agraris Beswet Statblad 1870 pasal 9 sampai dengan 17. Yang kedua, ordonansi yang dimuat Statblad 1872. Yang kedua, ordonansi yang dimuat Statblad 1872/237 yang beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir dalam tahun 1913 disusun kembali dan diundangkan kembali. B. Untuk luar Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah swapraja. Semula ada beberapa ordonansi yang mengatur hal-hal mengenai pemberian hak erpak yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Yang pertama, untuk Sumatera. Yang kedua, untuk keresidenan Manado. Yang ketiga, untuk daerah Zwinder and Oosterdeling Borneo. Dalam tahun 1914 diundangkan satu ordonansi untuk semua daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan dimuat dalam Statblad 1914. Ordonansi yang baru itu dikenal sebagai Airpak Ordonanti Wetwing Western. Semua ordonansi yang lama ditarik kembali kecuali pasal satunya masing-masing. A. Untuk daerah-daerah swapraja luar Jawa diatur dalam Statblad 1910/61 dengan sebutan Airpak Ordinanti Western Landscape Bowing Western, berlakunya di masing-masing swapraja menurut petunjuk Gubernur Jenderal. Sebelum adanya ordonansi itu, di daerah-daerah swapraja di luar Jawa tidak diberikan hak erpak, melainkan konsekuensi untuk perusahaan kebun besar. Persewaan tanah rakyat kepada perusahaan kebun besar diatur pula dengan ordonansi yang telah mengalami perubahan-perubahan menjadi: yang pertama, Groundhorn Ordonanti Statblad 1913 yang berlaku di Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, Fordenlands Orgonpur Regment yang berlaku di daerah swapraja Surakarta dan Yogyakarta. Yang C. Agraris Enggendom. Agraris Enggendom adalah suatu chronologic Besluit tertanggal 16 April nomor 29 mengenai hak agraris enggendom. Yang dimaksud dengan agraris enggendom adalah suatu hak yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia pribumi suatu hak kuat atas bidang tanah. Berdasarkan chronologic Besluit tersebut, tata cara memperoleh agraris enggendom dijelaskan, yaitu: 1. Apabila seorang Indonesia asli bumi putra berkeinginan agar hak milik atasannya di rumah menjadi agraris enggendom, maka permohonan harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar ia ditetapkan sebagai pemiliknya. Yang kedua, untuk ini semua sebelumnya diadakan pengumuman di desanya yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa berkepentingan akan mengajukan keberatan terhadap permohonan di atas. Yang ketiga, dengan berlandaskan keputusan ketua pengadilan negeri tersebut, maka agraris enggendom dapat diberikan kepada pemohon untuk bupati yang bersangkutan bertindak atas nama Gubernur Jenderal. Agraris enggendom yang telah diperoleh dari bupati tersebut, maka agraris enggendom tersebut harus didaftarkan untuk peraturan-peraturan sebagaimana dimuat dan mendapatkan surat tanda bukti. Yang pertama, setiap perlayan hak pembebasan dengan hak hipotek harus didaftarkan ke kantor pengadilan negeri. Tujuannya adanya agraris enggendom sebetulnya bertujuan untuk memberikan pada orang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang kuat yang pasti karena terdaftar dan haknya dapat dibebani dengan hipotek. Tetapi dalam praktiknya kesempatan untuk menggantikan hak miliknya menjadi agraris enggendom tidak banyak dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Nurun Fetrida Putri, NPM B1A019385. Saya akan menjelaskan tentang politik hukum agraria kolonial. Politik agraria dimaksud adalah kebijaksanaan dalam bidang keagrariaan.
Di dalam buku Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Profesor Dr. Mahmud MD menjelaskan pengertian hukum politik yaitu adalah legal policy atau hukum yang akan dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dengan demikian, politik hukum agraria merupakan arah kebijaksanaan hukum dalam bidang agraria dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tahanan sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalam untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, politik hukum agraria kolonial adalah prinsip dagang yakni untuk mendapat hasil bumi atau bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tujuannya tidak lain untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi diri pribadi pengusaha kolonial yang merangkap sebagai pengusaha. Keuntungan ini juga dinikmati oleh pengusaha Belanda dan pengusaha Eropa. Sebaliknya bagi rakyat Indonesia menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam. Setelah itu, sistem kolonial ditandai dengan 4 ciri pokok yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Prinsip dominan terjadi dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Dominasi ini ditopang oleh keunggulan militer kaum penjajah dengan menguasai dan memerintah penduduk pribumi. Eksploitasi atau pemerasan sumber daya kekayaan tanah jajahan dengan kepentingan negara penjajah. Penduduk pribumi diperas tenaga dan hasil produksinya untuk diserahkan kepada penjajah yang kemudian oleh pihak penjajah dikirim ke negara induknya untuk kemakmuran mereka sendiri. Diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis golongan penjajah dianggap sebagai golongan yang superior, sedangkan penduduk pribumi yang dijajah dipandang sebagai bangsa yang rendah atau hina. Dependensi atau ketergantungan masyarakat jajahan terhadap penjajah, yaitu masyarakat terjajah menjadi makin tergantung kepada penjajah dalam hal modal, teknologi, pengetahuan, dan keterampilan karena mereka makin lemah dan miskin. Politik hukum agraria kolonial dalam Agraris Wet atau AW S1870/55 dengan isi dan maksud serta tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Tujuan primer, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak swasta atau asing mendapatkan bidang tanah yang luas dan dari pemerintah untuk waktu yang cukup lama dengan uang sewa atau kanon yang murah. Di samping itu, untuk memungkinkan orang asing atau bukan bumi putra menyewa untuk atau mendapat hak pakai atas tanah langsung dari orang bumi putra atau menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi. Maksudnya adalah memungkinkan perkembangannya perusahaan pertanian swasta atau asing. 2. Tujuan sekunder, yaitu melindungi hak penduduk pribumi putra atas tanahnya, antara lain memberi tanah dengan cara apapun tidak boleh mendesak bumi putra. Kedua, pemerintah hanya boleh mengambil tanah bumi putra apabila diperuntukkan untuk kepentingan umum atau untuk tanaman-tanaman yang harus diatasi dengan pemberian ganti kerugian. C. Bumi putra diberikan kesempatan mendapat hak atas tanah yang kuat, yaitu hak eigendom bersyarat atau agraris eigendom. D.
Diadakan peraturan sewa menyewa antara pribumi putra dengan bukan bumi putra. Kedua yaitu hukum agraria nasional. Secara garis besar, sejarah hukum agraria di Indonesia itu dibagi menjadi dua masa, yaitu penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminasi dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian. Adapun dasar hukum agraria nasional: 1. Kenasionalan. 2. Tidak diakui atas domain. Ketiga, diakui hak ulayat. Keempat, fungsi sosial. Kelima, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Keenam, kebangsaan. Ketujuh, land reform. Kedelapan, rencana atau planning mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa. Kesembilan, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum. Kedelapan, kepastian hukum. Seharusnya dengan diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, segala peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda menjadi hapus. Namun berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada atau termasuk peraturan-peraturan di bidang hukum agraria masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aprilia, NPMB 1A019345. Saya dari kelompok 6 Hukum Agraria. Di sini saya akan menjelaskan materi upaya penyelesaian hukum agraria nasional. Upaya Hukum Agraria Nasional. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai tanda terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional. Sedangkan dari segi politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai dua arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional, yaitu pertama, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial, dan kedua, bangsa Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut PP oleh Soekarno mengadakan sidang menghasilkan keputusan antara lain ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu mengandung pemerintah pada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu upayanya menggunakan kebijaksanaan dalam tafsir baru, kedua penghapusan hak-hak konvensi, ketiga penghapusan tanah partikelir, keempat perubahan peraturan persewaan tanah rakyat, kelima peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah,
Keenam, peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan kenaikan kenon dan ciji. Ketujuh, larangan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Kedelapan, peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Kesembilan, peralihan tugas dan wewenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz, NPM B1A01355 akan menjelaskan tentang faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Menurut Otto Nagoro, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum agraria nasional adalah faktor formal, faktor material, faktor ideal, faktor agraria modern, dan faktor ideologi politik. 1. Faktor formal. Badan Hukum Agraria di Indonesia sebelum diundang-undangkannya UPA merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku ini berdasarkan pada peraturan-peraturan peralihan yang terdapat dalam pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara UUD 1950, pasal 162 Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, dan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang semuanya itu bersama-sama menentukan dalam garis besarnya bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada zaman Hindia Belanda memegang kekuasaan masih berlaku untuk sementara. 2. Faktor material. Hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Dualisme hukum ini dapat meliputi hukum, subjek maupun objek. Menurut hukumnya, yaitu di suatu pihak berlaku hukum agraria barat yang diatur dalam KUH Perdata maupun agraris wet. Di pihak lain berlaku hukum agraria adat yang diatur dalam hukum adat tentang tanah masing-masing. Menurut subjeknya, hukum agraria barat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat. Di pihak lain, hukum agraria adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Menurut objeknya, di satu pihak ada hak-hak atas tanah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tunduk hukum barat. Di pihak lain ada hak-hak atas tanah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Adanya sifat dualisme hukum ini membawa konsekuensi baik dari sistem hukum maupun segi hak dan kewajiban bagi subjek hukumnya. Sifat dualisme hukum ini menimbulkan persoalan dan kesulitan yang tidak dapat dibiarkan terus-menerus. 3. Faktor ideal. Dari faktor ideal, sudah tentu tujuan hukum agraria tidak cocok dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD dan tujuan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Faktor agraria modern. Faktor agraria modern terletak dalam lapangan 1. Lapangan sosial. 2. Lapangan ekonomi. 3. Lapangan etika. 4. Lapangan ide fundamental. 5. Faktor ideologi politik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Emejo Pratama, NPM B1A 019305. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai hukum agraria. 1. Periode Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948, ibu kota negara berada di Yogyakarta. Berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 nomor 16, dibentuklah Panitia Agraria Yogyakarta. Panitia Agraria Jogja diketuai oleh Sarimin Rekso Diharjo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri dan beranggotakan 1. Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan, anggota-anggota pada pekerja KNIP yang memiliki organisasi-organisasi tani dan daerah, ahli-ahli hukum adat, dan wakil dari Serikat Buruh Perkebunan. Tugas dari Panitia Agraria Yogyakarta sebagai berikut. 1. Memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum dan seumumnya. Merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria negara Republik Indonesia. 3. Merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktik. Dan yang terakhir, yang keempat, menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah. Hasil kerja dari Panitia Agraria Yogyakarta
beberapa usulan sebagai berikut. 1. Dilepaskannya asas domain dan pengakuan hak ulayat, diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat atau hak milik, diadakannya penyelidikan mengenai peraturan-peraturan di negara lain untuk menentukan apakah orang asing dapat mempunyai hak milik atas tanah. Yang terakhir, yang keempat, diadakannya penetapan luas minimum tanah bagi petani kecil agar memperoleh hidup yang patut. Untuk wilayah Jawa diusulkan 2 hektar. Penetapan luas maksimum untuk Jawa 10 hektar dengan tidak memandang macam tanah. Skema hak tanah merupakan hak milik dan hak atas tanah kosong dari negara dan daerah-daerah kecil, serta hak-hak atas tanah orang lain yang disebut hak megarsari, dan diadakannya registrasi tanah milik hak-hak menumpang yang penting. 2. Periode agraria Jakarta pada tahun 1951. Seiring dengan peralihan bentuk pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibu kota negara dipindah ke Jakarta. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1951 nomor 36/1951, Panitia Yogyakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria Jakarta dan diketuai oleh Sarimin Rek Suhardiatdjo pada tahun 1953 yang beranggotakan 1. Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan dan wakil-wakil organisasi tani. Tugas dari Panitia Agraria sendiri adalah Jakarta hampir sama dengan tugas Panitia Agraria Yogyakarta. Hasil kerja dari Panitia Agraria Jakarta adalah 1. Batas luas minimum adalah 2 hektar dan perlu dikaji lebih lanjut mengenai hubungan antara pembatasan minimum dengan hukum adat. 2. Pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga. 3. Yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil hanya penduduk warga negara Indonesia dan tidak dibedakan antara warga negara asli dan bukan asli. 4. Skema hak tanah berupa hak milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai. Diakuinya hak ulayat. 3. Periode Panitia Agraria Urusan Agraria. Panitia Suharjo melalui keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 nomor 55/1955. Tugasnya adalah untuk mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional. 12. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1956 nomor 1/1956, Panitia Agraria Jakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan di Jakarta. Panitia ini diketuai oleh Suharjo, beranggotakan 1. Pejabat-pejabat kementerian dan jawatan. 2. Ahli-ahli hukum adat dan wakil-wakil beberapa organisasi tani. Tugas pokok panitia ini adalah mempersiapkan rencana undang-undang pokok agraria. Pada tahun 1957, Panitia Negara Agraria berhasil menyelesaikan tugasnya. Beberapa poin penting dari rancangan undang-undang yang dapat dibuat oleh panitia ini adalah 1. Dihapuskannya asas domain dan diakuinya hak ulayat. 2. Asas domain digantikan dengan hak kekuasaan negara. 3. Dihapuskannya dualisme hukum agraria. 4. Hak atas tanah berupa hak milik, hak usaha, hak bangunan, dan hak pakai. 5. Hak milik hanya boleh dipunyai oleh warga negara Indonesia tanpa membedakan warga negara asli dan tidak asli. Sedangkan badan hukum tidak boleh mempunyai hak milik. Diadakannya penetapan batas maksimum yang minimum luas tanah. Pada asasnya tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya. 8. Perlu diadakannya pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah. 4. Periode rancangan Sunarjo dengan beberapa perubahan. Rancangan Panitia Negara Urusan Agraria diajukan oleh Menteri Agraria Sunarjo pada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 April 1958. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui amanat Presiden tanggal 24 April 1968 nomor 1307/HK dan disusun dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar sementara. Maka rancangan tersebut ditarik dengan surat pejabat Presiden tanggal 23 Mei 1960. Kemudian diajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Suharjo. Akhirnya pada tanggal 14 September 1960 dengan suara bulat DPR
gotong royong menerima baik rancangan tersebut dan disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Agraria UUPA, diundangkan dalam Lembaran Negara pada tahun 1960 nomor 104 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara nomor 2043 serta mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Baik, sekian penjelasan